Ketika dia mengajukan permohonan informasi ke satu instansi, ini kami temukan, dia ada mohon informasi, datangi bendahara, nelpon orang, datangi rumahnya, ngapain? Neror orang, mohon minta informasi. Ya. Itu saya bilang, saya bilang ini mencederai keterbukaan informasi. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat anggaran dimanapun berada? Kali ini kita kedatangan tamu yang senior juga ya. Beliau merupakan Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau, Bapak Jufra Irwan. Nah, hari ini memang sengaja kita berdiskusi dengan Bapak Jufra Irwan berkaitan dengan sejauh mana sih implementasi keterbukaan informasi di Riau. Nah, apalagi kalau kita lihat saat ini ya, sahabat anggaran, fenomena baru ya yang baru muncul di permukaan ya, di media sosial ya, terutama ya, isu-isu terkini yaitu soal HGU ya. Nah, ini menarik juga bagaimana kita kupas sejauh mana sih implementasi HGU di Riau, sudah terbuka atau belum. Nah ini harus kita diskusikan nih dengan pakarnya, karena yang mengawal Undang-Undang Keterbukaan Informasi ini ya Komisi Informasi ya, sesuai dengan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Assalamualaikum Bang Jufra Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Ya sehat Bang ya. Tapi nggak pakai masker nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bang ya. Karena sudah vaksin Bang ya. Ada booster. Ada booster ya. Booster pun kelompok perdana lah. Kelompok perdana ya Bang ya. Iya cerah nampak Bang. Siap. Karena booster ini kan kita selalu berinteraksi dengan banyak pihak kan. Oke. Tentu kita dimulai dari kita, bagaimana orang juga tidak terinfeksi oleh kita atau kita pun tidak terinfeksi gitu. Iya benar ya. Betul. Karena sejauh ini memang kalau kita lihat dari data Riau ya, khususnya Riau itu memang COVID sudah nggak ada lagi ya. Paling kalau ada 1-2 pasien ya. Nah itu bisa dicegah lah oleh Pemprov ya. Kecuali di tahun 2020. Nah itu memang wajib juga nih kita arahkan juga nih kepada sahabat anggaran dimanapun berada. Kalau sudah vaksin pertama, vaksin kedua, segeralah untuk melakukan vaksin booster ya. Ya betul. Iya. Tugas kita semua lah. Mengingatkan kepada seluruh sahabat anggaran. Bang, sibuk apa Bang? Sudah 2 periode nih Bang. Belum 3 periode Bang ya. Kan nggak boleh, hanya boleh 2 periode. 2 periode Bang. Ini kan pengabdian periode kedua, ini kan kalau boleh periode terakhir. Nah, di hari-hari ini selain saya selalu menyebutkan, selain tugas wajib, ibarat orang muslim, tugas wajib kami itu kan menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi. Dan ini terus berjalan. Proses sidang-sidang terus berjalan, teman-teman di sekretariat, proses registrasi, penerimaan permohonan penyelesaian sengketa informasi terus berjalan, sidang-sidang terus berjalan. Nah, di tengah-tengah itu kami juga wajib melakukan sosialisasi, edukasi, bahkan pendampingan terhadap badan-badan publik, pemerintah termasuk badan publik non pemerintah, melakukan edukasi. Dan hari ini tim Komisi Informasi Provinsi Riau, komisioner dengan teman-teman sekretariat ini pada turun ke lapangan nih, melakukan monitoring, evaluasi keterbukaan informasi. Sip. Nah ini mungkin sahabat anggaran mungkin ada sebagian ini Bang yang mengenal Komisi Informasi ya, karena kalau kita lihat Komisi Informasi ini kan elit kali Bang. Masyarakat lokal yang tingkatan tapak ya, apalagi kalau kita lihat ibu-ibu ya, ibu-ibu itu kan nggak paham itu apa sih Komisi Informasi itu Bang. Mungkin bisa Bang jelaskan lah sedikit pengantar lah, Komisi Informasi itu apa sebenarnya Bang? Baik, tadi seperti saya sampaikan, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tugas
utama komisioner Komisi Informasi itu adalah menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi. Kenapa ada sengketa informasi? Karena pemohon informasi mengajukan permohonan sengketa ke Komisi Informasi. Kenapa pemohon informasi mengajukan sengketa? Karena pemohon informasi apakah masyarakat perorangan, lembaga sosial, organisasi, LSM itu apapun namanya, apakah termasuk badan publik sendiri pun yang memohonkan informasi ke suatu badan publik tidak terpenuhi, tidak puas, mereka dapat mengajukan permohonan sengketa ke Komisi Informasi. Itu dia. Oke. Ya. Berarti Komisi Informasi kalau kita tarik adalah sebuah lembaga ya. Ya. Nah, ketika masyarakat ingin meminta informasi tapi tidak direspon baik kepada pemerintah ya dalam hal betul. ini, maka bisa mengadu kepada Komisi Contoh Informasi. Adinda Taufik misalkan ya, ada LSM atau perorangan mengajukan permohonan informasi ke PUPR misalkan, tapi karena Permendagri mengatur itu ranahnya PPID, mengajukan permohonan informasi ke PPID utama di Pemprov. 10 hari kerja badan publik, kata undang-undang nih, bukan kata Jupra, wajib menjawab. Wajib menjawab ya. Nah, karena ada prosedurnya. Iya, ada wajib menjawab permohonan informasi itu, mengisi formulir, diajukan permohonan informasi. Nah, badan publik masih ada penambahan waktu lagi 7 hari kerja gitu. Nah, ketika 10 hari kerja ini tidak ditanggapi, tidak direspon, makanya ada waktu keberatan. Waktu keberatannya ini pun ada 30 hari kerja, ini juga tidak digubris. Nah, inilah yang bersengketa di Komisi Informasi. Nah, akhir-akhir ini memang banyak yang bersengketa, termasuk sengketa dana desa, sengketa dana COVID, sengketa anggaran. Kalau di Pemprov Riau ada PUPR, di Pemko juga banyak gitu. Banyak yang kami tangani sengketa-sengketa. 12 kabupaten kota termasuk Iya. ya. Nah, alhamdulillah hari ini kabupaten kota PPID-nya saya bilang Apa itu PPID, Bang? Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Iya. Nah, itu diatur tegas di PP 61 tahun 2010, itu turunan dari Undang-Undang 14 tahun 2008. Nah, di undang-undang itu tegas disebutkan badan publik wajib membentuk PPID. Wajib. Kata undang-undang lagi nih, bukan kata Jupra, wajib membentuk PPID, badan publik. Apa itu badan publik? Kadang-kadang nggak paham juga ini kawan. Kadang-kadang masih apa itu ketua Pak Jupra, apa itu badan? Badan publik itu sederhana rumusnya. Sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD, APBDN, sumbangan masyarakat atau bantuan luar negeri. Itu Fitra boleh juga. Transparan kepada masyarakat. Dananya, pagu anggarannya berapa, dialokasikan untuk publik, apa. sama anggaran. Nah, sama saja. Jadi termasuk badan publik. Iya. Nah, informasi publik. Apa itu informasi publik? Yang dihasilkan, yang dikelola, yang dikirim, yang diterima. Misalkan Fitra ini terima informasi yang dikelola oleh badan publik, itu informasi publik secara umum. Nah, undang-undang juga mengatur sebagian dari informasi publik itu ada informasi yang dikecualikan memang di pasal 17 misalkan. Pasal 17 Undang-Undang 14 tahun 2008. Nah, ada informasi yang dikecualikan. Nah, tadi Dina nyinggung soal HGU. Secara umum HGU itu informasi publik dan ada yang boleh dirahasiakan. Secara umum ya. Secara umum. Ya. Itu dia. Karena nggak ada satupun aturan. Nah, kalau nanti kita akan bicara soal HGU nih Bang, karena ini sangat seksi juga nih, apalagi di Riau nih Bang ya. Riau, Kalimantan, Sumatera umumnya ya, Sumatera tuh Riau, Jambi, Sumsel, baru daerah Kalimantan. Nah, Bang, saya ingin tahu Bang, ingin update Bang. Sejauh ini Bang, kalau kita lihat dari tadi kan Abang lihat sebutkan PP 61 ya. Iya. Nah, turunannya ada Permendagri 35 Bang, tahun 2017. Permendagri nomor 3 tahun 2017 ya. Permendagri 03 tahun tentang 2017. PPID itu ya. Tentang PPID. Ya. Nah, dari 12 kabupaten kota yang ada di Riau, itu semuanya sudah membentuk PPID, Bang? Nah, ketika saya mengabdi dilantik resmi sebagai komisioner Komisi Informasi tahun 2017 bersama teman-teman di periode yang lalu,
memang masih ada kabupaten kota yang belum membentuk PPID. Oke. Kalaupun sudah ada, nyelip-nyelip, dan orang yang petugasnya pun nggak ada ya, sumber daya manusianya nggak ada, tata kelolanya nggak ada, SOP-nya nggak ada. Kadang SK-nya pun nggak ada. Nah, pas di tahun 2018 kami bersepakat bahwa sampai tahun 2020, 2019 ya, 2019 insya Allah seluruh kabupaten kota PPID-nya sudah lengkap. Terakhir yang baru membentuk Dinas Kominfo itu kan Kabupaten Meranti. Hari ini PPID-nya sudah berjalan dengan baik lah. Nah, kabupaten kota alhamdulillah sudah dari sisi kualitas lagi ya. Tapi dari sisi regulasi SDM-nya, Des Layanan Informasinya, SDM pejabat pengelola informasinya, teknologinya, komitmen pimpinannya terhadap PPID-nya sudah dari struktur kelembagaannya, SK-nya, SOP, Des Layanan itu sudah ada. Sudah ada ya. Nah, tapi yang perlu dipertanyakan adalah implementasi kualitas di dalamnya. Ya, betul. Itu lagi. Nah, sejauh ini bagaimana Bang pandangan Abang? 12 kabupaten kota itu kan kalau kita lihat, kalau kita tabulasikan nih Bang. Ada Meranti ya di ujung ya. Ada Rohul di paling ujung juga lagi, ada Inhil, ada Rohil. Nah, ada beberapa kabupaten kota. Nah, dari 12 kabupaten kota itu, mana yang kualitasnya sangat bagus, mana kualitas yang menurut Abang itu tidak bagus dan yang perlu diperbaiki? Daerah mana itu, Bang? Nah, kami kan berpatokan ada program nasional Presiden itu berharap tahun 2024 itu minimal 80% badan publik sudah informatif. 80%. Nah, kemarin beberapa bulan yang lalu kami juga bertemu dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Pak Sekjen. Mereka juga berharap agar Pak Suhajar itu, Pak Sekjen. Pak Suhajar ya. Agar Komisi Informasi di daerah melakukan monep badan publik lebih banyak. Tujuannya agar lebih banyak badan publik yang mencapai predikat informatif. Nah, di Riau hari ini secara administratif kabupaten kota itu sudah 100% memiliki PPID, memiliki struktur, memiliki des layanan, memiliki daftar informasi publik. Nah, seperti Adinda Taufik bilang tadi, kualitas dan implementasi yang benar menurut Undang-Undang 14 tahun 2008. Nah, di Riau kami hingga hari ini kalau boleh dibilang capaian yang boleh dibilang bagus, saya sebut aja yang sudah bagus-bagus PPID-nya itu kayak Kampar, Inhil, Bengkalis, Pekanbaru malah tertinggal. Malah Kabupaten Indragiri Hulu yang dulu menjadi percontohan pilot project Sekretariat Negara, malah kan untuk terbuka informasi tahun 2012. UKP 4 ingat saya dulu, Bang. Malah Inhu ini pernah 3 kali berturut-turut mendapat penghargaan informatif dari KAI Riau Award. Nah, tapi saya tidak tahu sejak COVID ini 2 tahun belakang ini malah agak turun drastis. Sengketa-sengketa pun mulai banyak masuk yang bersengketa. Biasanya enggak. Tapi saya dapat gambarkan setidaknya kabupaten kota ini yang sudah informatif itu sudah mencapai angka 60% deh. 60% ya. Tinggal 40% lagi kita melakukan pendampingan, penguatan bagaimana menyusun daftar informasi publik yang benar, bagaimana mengecualikan informasi yang dilakukan dengan informasi ini boleh dikecualikan. Kata undang-undang dia informasi publik ini informasi terbuka, tapi boleh dikecualikan dengan cara melakukan uji konsekuensi. Apa itu uji konsekuensi? Ketika sebuah informasi lebih banyak mudarat daripada manfaatnya, dibuka atau ditutup, badan publik dapat merahasiakannya ketika lebih banyak mudaratnya. Tapi dilakukan uji konsekuensi. Ini selalu kami berikan panduan-panduan bagaimana melakukan uji konsekuensi itu sendiri. Tapi saya selalu sampaikan dengan teman-teman juga, kawan-kawan yang turun ke daerah, selalu sampai uji konsekuensi itu.
di sini loh. Oke. Di sini selain kita lakukan secara teknis ya, Oke. melakukan kajian-kajian secara teknis, tapi juga kembali sini. Ini hak publik atau bukan, tanya diri sendiri loh. Ketika kita menjadi publik, kita juga ketika kita bukan pimpinan badan publik, kita menjadi masyarakat, ini hak saya atau bukan? Pasti terjawab dari sini loh. Hati nurani itu tidak bisa dibohongi gitu. Nah itu dia. Hati nurani itu tidak bisa dibohongi. Nah, itu makanya kalau kita lihat ya perkembangannya ya. Tadi ada beberapa kabupaten yang sudah informatif ya. Cukup informatif. Kategorinya informatif, cukup informatif, kurang informatif. Menuju informatif. Menuju informatif. Tidak informatif. Tidak informatif. Sama sekali tidak informatif. Nah, ini yang kalau kita lihat misalnya Inhu misalnya ya. Inhu itu kan memang kalau kita lihat di beberapa kali ya komisi formasi periode abang ya, dari 5 tahun, 4 tahun kah bang ya? 4 tahun ya. 4 tahun sekarang udah jalan berapa? Sekarang kita dilantikkan baru berapa bulan ya? 6 bulanan ya. 6 bulan ya, baru jalan setahun ya bang? Ya lebih kurang setahun. Ya, setahun ya, berarti ini pemeringkatan yang kedua atau yang pertama nih? Pertama nih periode yang kedua yang pertama nih. Yang pertama ya. Nah kalau kita lihat kan memang ini memang dulunya memang informatif sekali ya. Nah itu apa bang yang mempengaruhinya bang? Apakah unsur indikatornya itu adalah banyak sengketa masuk ke KI atau tidak terpublisnya semua informasi yang seharusnya itu dibuka tapi tidak dibuka oleh Inhu itu atau bagaimana bang? Ada penilaian tersendiri kenapa? Sebenarnya saya tidak mau ngambil contoh kasus menyangkut daerah tertentu ya. Oke kita tapi karena Pak Taufik nanyakan persoalan Inhu, karena dia awalnya jadi percontohan. Inhu tuh punya gedung PIM sendiri, Pusat Informasi Masyarakat, terpisah dari Kominfo. Di situ PPID-nya terpusat. Di situ ada radio, ada informasi-informasi lain yang bisa dipublish, ada pengumuman websitenya dulu. Malah saya ikut nge-launching dengan Pak Sekdanya. Nah, belakangan saya nggak kurang paham. Tapi memang saya selalu sampaikan PPID ini kan aparatur di situ PNS. Nah itu saya juga selalu berpesan, kadang mengingatkan para pimpinan daerah, para pejabat, Mbok ya jangan sembarang mindah-mindahin gitu. Berarti faktornya adalah mutasi ya? Iya. Nah ketika sebenarnya kalau apa ya, kalau ini sistem berjalan dengan baik, jumlah aparatur itu banyak loh, ratusan ribuan makan. Kalau sistemnya berjalan dengan baik, dipindahkan pun orang. Kan satu orang, tidak bikin kiamat satu orang ini satu lembaga kan. Tapi karena sistem tidak jalan kan. Nah ini juga yang saya temukan teman-teman, saya temukan di daerah. Kenapa keterbukaan informasi ini tidak berjalan di salah satu OPD? Saya masih temukan suatu kegiatan yang hanya tahu Kabid dengan salah satu pegawai kontrak gitu. Ini malah petaka terjadinya maladministrasi, mal pelanggaran korupsi, nepotisme karena tidak transparan gitu. Oke. Nah begitu juga dengan pejabat di PPID-nya. Kalau selama ini misalkan Kabidnya pindah, kasihnya pindah, tapi staf-staf di bawah kan ada. Harusnya tidak membuat itu, tapi memang selalu jadi alasan, Pak kasih kami pindah Pak, ini tidak jalan lagi. Nah, tapi juga kembali ke komitmen pimpinan. Komitmen pimpinan, saya juga selalu mengimbau komitmen pimpinan, salah satu bentuk komitmen pimpinan untuk mewujudkan keterbukaan informasi ini adalah memberikan SDM yang cukup. Yang layak, yang cukup, yang kompetensi, memiliki kompetensi, memiliki kapasitas gitu. Kedua, memberikan anggaran. Nah, malangnya hingga hari ini Pak Taufik, PPID yang diperintahkan oleh Kementerian Dalam Negeri ini, regulasinya jelas, tapi tidak ada seksi PPID, misalkan Kabid PPID. Jadi tugas sampingan aja gitu. Karena itu kami memang berharap komitmen pimpinan daerah memberikan alokasi yang cukup terhadap PPID ini. Karena apa? Kabupaten kota misalnya, PPID utama ini dia tugasnya menjangkau seluruh OPD yang dijangkau.
Bayangkan kalau mereka nggak punya anggaran gitu. Sementara citra daerah, citra pemerintah daerah hari ini adanya di PPID itu. Data, informasi yang harus diupdate lewat PPID itu. Tapi banyak kepala daerah di kabupaten kota yang nggak ngeh soal ini. Saya selalu sama Bengkalis itu gitu. Bengkalis itu kategori apa? ini sudah informatif. Ya? Okay. Hari ini 3 minggu yang lalu saya turun saya sampai Dinda dalam hati alhamdulillah citra Bengkalis ini sudah berubah baik gitu. Kalau dulu rekod korupsi di TOTT ditangkap, hari ini sudah jauh lebih bagus. Saya lihat PPID-nya, daftar informasi pabriknya, komitmen Pak Sekdanya dan bupatinya pun luar biasa saya lihat hari ini untuk membangun keterbukaan informasi di daerahnya gitu. Nah, saya kemarin ke Bengkalis juga mendapat laporan bahwa dari tim PPID-nya akan memberikan nama giatnya itu Anugerah Keterbukaan Informasi PPID Bengkalis. Jadi badan-badan publik itu mereka akan monip sendiri, akan mereka ukur sendiri, nilai sendiri gitu. Yang melaksanakan adalah Bengkalisnya PPID utamanya gitu. Boleh camat, kepala desa, lurah, ya. Desa masuk juga ya. Nah, termasuk yang mendapat bantuan dari PPID Bengkalisnya. Nah, kalau kita lihat Bang dalam sebuah kalau kita tujuan keterbukaan itu kan harus punya sarana yang cukup ya. Misalnya aplikasi ya. Nah, sejauh ini yang 12 kabupaten kota itu sudah proaktif nggak Bang? Misalnya begini Bang, ketika masyarakat ingin mendapatkan informasi tanpa harus datang langsung, tapi dia cukup melihat website ya. Nah, ini dia. Itu gimana pandangan Bang? Nah, sebenarnya semangat Undang-Undang KIP itu bagaimana memberikan akses layanan informasi itu mudah, murah, efisien, berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan informasi. Salah satu sekarang yang paling gampang itu kan lewat teknologi informasi. Tinggal klik bisa. Masih belum ya 12 kabupaten. Tadi saya bilang ukurannya sekitar 60% sudah. 60% sudah. Sekitar 60%. Nah, kami berharap di 2023, 2024 ini bisa mencapai 80% seperti target nasional. Mudah, insya Allah mungkin bisa melebihi target nasional. Iya. Karena kalau kita lihat kan setiap tahun kan Fitra kan selalu men-tracking ya. Bagaimana proaktif tahun 2019, terakhir itu tahun 2021 kemarin. Tahun 2019 kita pakai uji akses dengan dengan 2020 kita gunakan metode website. Nah, memang hampir rata-rata memang masih belum yang ini. Nah, mungkin harapan saya nggak tahu nih pemeringkatan besok itu apakah masuk ke kategori situ atau enggak? Nah, hari ini kami Taufik kalau tahun lalu kami baru melakukan monep terhadap 90 badan publik. Hari ini dengan sumber daya manusia yang sama, dengan anggaran yang sama, kami ikat pinggang melakukan monep terhadap 200 lebih badan publik. Dan itu kami lakukan yang pertama modelnya self assessment question manual. Kita memberikan pemaparan, memberikan panduan, dan juga hari ini kami lakukan namanya e-monep agar bisa menjangkau lebih banyak badan publik. E-monep ini diharapkan kami bisa berkomunikasi langsung. Nah, ujungnya akan kita visitasi. Ada juga badan publik Taufik yang di e-monep, di monitoring, di kuesioner itu yang isi bohong. Kami temukan bohong. Ini ada informasi ada. Ketika kita visitasi self assessment diisi sendiri ya. Ketika kita turun enggak ada. Itu diverifikasi enggak ada. Itu malah kita kurangi lagi nilainya. Dengan kami aja mereka berbohong, apalagi dengan masyarakat itu ada DP, ada contohnya kan, rupanya diverifikasi nggak ada DP-nya. Iya betul. DP itu sahabat anggaran daftar informasi publik. Betul. Oke, Bang Jufra tadi udah bicara soal proaktif ya daerah, mekanisme gambaran KI terkait dengan daerah sejauh ini apakah informatif cukup atau menuju. Nah, sudah Bang jelaskan tadi. Nah, Bang, kita menarik nih Bang kalau kita lihat ya misalnya kan di Riau ini Bang, kalau kita lihat dari isu ya Bang ya, isu tindakan tipikor ya, tindakan pidana korupsi itu kan ada dua faktor
ada isu anggaran Ya. yang menjadi objeknya, pelaku koruptifnya, Ya. ada isu perizinan yang menjadi objek perilaku koruptifnya. Ya, ya. Nah, sejauh ini kan memang kalau kita lihat bahwasannya ada upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya. Ya. Misalnya kita dengar ada one man polisi Ya. disambut dengan Riau, satu data Riau. Ya, ya. KI juga menyambutnya nih. Ya. Soal SK dan SE. Saya ingat kali itu. 2019. 2019 ya. Sudah kita lakukan 2019 SK dan SE. Nah, di dalam SK dan SE itu, saya kutip ya SK-nya itu surat keputusan Komisi Informasi, kalau tidak salah saya lupa nomornya Bang, nanti mungkin Abang bisa jelaskan. Bahwasanya HG itu merupakan informasi terbuka. Ya. Nah, fenomenanya yang hari ini hampir kalau temuan pansus ya ada 1,2 juta hektar ya. Betul. 1,2 juta hektar yang mana terdapat kawasan HGU yang ilegal atau tidak berizin lah. Ya, ada rumah masyarakat pun dalamnya. Iya, ada rumah masyarakat dalamnya. Nah, itu jadi sebuah. Nah, sejauh ini memang gimana Bang keterbukaan HGU di Riau ini, Bang? Baik. Oke. Yang pertama, HGU ini sama primadonanya sumber daya alam migas dengan di Riau. Ini primadonanya kita loh. Primadonanya bidang kehutanan, perkebunan. Ini primadonanya Riau selain migas. Oke. Migas ini primadonanya Riau. Satu-satu ini yang terbaru ada PHR ganti kulitnya Chevron. Ganti kulit aja saya lihat. Baru saya lihat ganti kulit aja. Saya menyimpulkan secara umum baru ganti kulitnya juga belum transparan juga dengan masyarakat Riau. Proses alihnya segala macam belum transparan juga. Baik, kita bicara soal HGU ya. Oke. HGU ini tadi saya bilang ini primadonanya Riau. Semestinya KI kan mengeluarkan SKSE itu tahun 2019. Sebelumnya ada keputusan Mahkamah Agung loh, 2017. Putusan MA. Iya, 2017 yang mengatakan HGU itu informasi publik loh. Ya. Nah, karena itu saya nggak ngerti nih di kita ini para bupati di wali kota ada HGU ya. Nah, mungkin kecil ya, kecil ya, yang banyak perkebunan ya, kehutanan. Kenapa ini? Saya lihat proses pembiaran ini. Proses pembiaran itu tindak pidana loh. HGU itu informasi publik dan informasi terbuka. Saya selalu katakan HGU ini lebih banyak mudaratnya ditutupi daripada terbuka. Lebih banyak mudaratnya terbuka, lebih banyak mudaratnya ketika ditutupi gitu. Karena itu kami memang dari berbagai jurisprudensi proses penyelesaian sengketa informasi ada di Aceh, ada di Kalimantan, kita menguji berjibaku menguji mengeluarkan SK itu Pak Taufik. Kita dengan Fitra melahirkan SK itu bahwa HGU itu informasi terbuka. Nah, kalaupun ada item-item di HGU itu yang menyangkut persoalan privat, persoalan menyangkut persaingan usaha, undang-undang KIP mengatur kok, tinggal memblurkan itu, tinggal merahasiakan sebagian. Kan itu Pak Taufik. Jadi contoh kasus misalkan saya juga baca-baca sampai angka triliunan, puluhan triliun, 8 triliun kita kerugian negara dari HGU Riau saja. Di Riau. Nah, apa kabar lo kabupaten kota lain yang punya HGU lo? Saya ingatkan para bupati, wali kota, proses pembiaran itu pidana loh. Yang membiarkan tuh ya kepala daerah, ada aparat penegak hukum di situ gitu. Contoh kasus Inhu misalkan. Bupati Tamsir 2 periode. 2 periode setelah itu kan Bupati Yopi. Ngapain lo? 2 periode lo biarin. KPK kejar juga lo ini. Kabupaten-kabupaten lain juga dikejar lo. Negara dirugikan lo. Nah, karena itu saya berharap ke depan soal HGU ini dibuka saja, mulai dari perencanaannya loh, perencanaan lahannya, proses apa yang harus dipenuhi pihak tiga. Kita sepakat Taufik, investasi harus kita amankan. Nah, sejauh ini di daerah sudah menjalankan nggak SK yang telah diterbitkan oleh Komisi Informasi? Setengah-setengah saya lihat. Ada sengketa sampai ke KI?
ke berapa bulan yang lalu ya, sebelum periode yang sekarang pernah yang disengketakan itu malah yang 1,2 juta hektar itulah. Oh, lahan ilegal. Oke. Lahan ilegal itu. Kami temukan memang tidak ada update dan progres pekerjaan tim ini gitu. Ini kan mesti kita update, Pik. Oh ya, Mesti penertiban diupdate. izin ya. Penertiban izin ini apa lo kemana badan ini sekarang? Wagub tuh ketuanya. Kemana sekarang gitu? Iya. Yang bekerja teknis kan tentu bukan Pak Wagub, tentu ada institusi-institusi di bawahnya. benar. Mestinya mereka sampaikan gitu. Sampaikan update-nya seperti apa. Kita informasikan kepada masyarakat. Masyarakat nunggu loh. Saya dengar ada pemain-pemain juga yang kadang mau ngambil lahan itu gitu. Ada pemain-pemain loh, kelompok-kelompok pemain yang 1,2 juta itu mau diperebutkan juga, saya dengar sekarang. Nah ini kan mesti kita update kepada masyarakat. Nah ini temuannya siapa, ini perusahaan apa, ini proses hukumnya seperti apa. Kalau masuk ke tipikor penyelidikannya seperti apa. Sepanjang dia tidak mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan, itu informasi publik. Oke, nah itu oke dari sisi ini, Bang. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi masyarakat ya, masyarakat itu kan ketika meminta informasi, ada nggak meminta informasi soal HGU di daerah? Sepengetahuan Abang. Saya sering Dan berujung ke KI. Nah ini Soal HGU. Ini sekarang yang bagi kami masih menjadi ganjalan. Komisi Informasi Provinsi Riau mengeluarkan SE, surat keputusan. Mahkamah Agung sudah memutuskan bahwa HGU itu informasi terbuka. Ya, MK. Hingga hari ini ATR BPN masih mengatakan HGU itu informasi itu yang masih tertutup. Kami tetap putuskan informasi itu informasi terbuka. Iya. Silakan mau banding, mau silakan gitu. Putusan kami tetap bahwa HGU itu informasi publik. Banyak mudaratnya HGU ini ditutupin. Tapi artinya masyarakat pernah melakukan uji permohonan sampai ke sengketa ya. Lalu KI mengatakan bahwa itu adalah informasi terbuka. Iya. Kami Komisi Informasi memutuskan informasi terbuka. Oke. Silakan. Tapi sekarang masalahnya adalah badan publiknya Iya, sendiri. badan publiknya. Di ATR BPN. Iya. Kami beberapa kali juga berkonsultasi dengan PPID BPN, kabupaten kota, bahkan provinsi. Mereka mengatakan ini regulasi yang dikeluarkan oleh institusi atasan mereka. Mereka kan vertikal, mereka harus jalankan gitu. Iya kan? Tapi gimana ya? Gitu. Keputusan sepihak berarti kan tidak ada landasan kuat dari. Karena itu saya juga menghimbau Pak Jenderal sekarang kan yang menjadi Menteri ATR BPN. Buka, karena Pak Menteri kita ini kan dari tentara, pasti tahu dia peta wilayah kondisi di lapangan. Dengan hati saya sampaikan HGU ini lebih banyak mudaratnya ditutupin Pak Menteri gitu. Yuk kita kaji sama-sama. Sama-sama dengan Fitra, sama-sama dengan KI. Kita kaji betul-betul mana mudarat dengan manfaatnya kalau mau dirahasiakan. Dan tidak ada juga uji konsekuensi ATR BPN itu merahasiakan itu gitu. Hanya dengan surat menteri loh, menteri sebelumnya, bukan menteri yang sekarang. Tidak tahu, mudah-mudahan Pak Menteri sekarang bisa berubah. Mungkin bisa jadi kalau dibuka HGU-nya banyak kepentingan yang ditindas. Nah di Undang-Undang KIP itu juga jelas Taufik disebutkan hak badan publik itu ketika menyangkut persaingan usaha. Kan dilindungi oleh Undang-Undang KIP, tidak dipublish kok. Yang menyangkut hak-hak privat, persaingan usaha itu informasi yang dikecualikan. Nah, semua bablas itu dibuka. Bisa dikatakan bahwasanya KI mengatakan bahwasanya HGU di Riau itu belum terbuka. Iya. Oke. Bisa. Karena kalau kita lihat dari lapangan juga masih belum ini ya. Iya. Apakah progres penanganan kayak yang Toke Surya Darmadi yang lari ke Kuasik sudah setransparan mungkin? Sudah setransparan mungkin menjangkau semua yang lucu kali itu Pak. Semua sudah menjangkau semua aspek yang Sama saya bilang tadi, proses pembiaran apakah bukan pidana? Iya. Iya.
Proses pengawasan bukan pidana. 78 triliun kerugian yang ditetap oleh Oh, Kejaksaan. saya mendengar Sama dengan kemarin-kemarin. 9 APBD Riau. Saya mendengar kemarin dia menjadi sintek keras juga di Riau ini. Bagi-bagi orang, bagi ini, kita tidak punya bukti kan, itu kan ibarat bau aja. Tapi menduga boleh lah ya. Menduga boleh lah. Berarti menduga bahwasanya kepentingan HGUNI ketika dibuka pasti banyak yang akan terganggu. Ya. Masih mendingan kalau perusahaan-perusahaan besar ini masuk ke satu wilayah dengan HGU-nya beribu-ribu, puluhan ribu, daerah itu menjadi bagus, masyarakatnya jadi sejahtera, semua dana CSR-nya merata ke masyarakat, bukan kelompok orang-orang tertentu yang mendapatkan. Mungkin masih mending juga gitu. Disejahterakan masyarakat tempatan gitu. Jalan bagus, ekonomi masyarakat meningkat karena dia berada di situ. Ini enggak juga. Kuansing itu contohnya. Inhu hari gini aja. Iya kan? Iya. Karena itu keterbukaan, karena saya bilang tadi sektor kehutanan perkebunan ini salah satu primadonanya Riau selain migas. Karena itu kita buka saja kepada publik yang benar-benar menjadi hak publik menurut ketentuan gitu, menurut undang-undang gitu. Iya. Kita apresiasi juga misalnya dengan Bang Jufra ya, dengan kawan-kawan sudah mau menyambut kebijakan yang bagus ya. Bahwasanya mengatakan SK melalui surat keputusan HG itu terbuka. Selain itu kalau soal pertambangan IUP terbuka. Iya betul. Nah cuma masalahnya adalah di lapangan. Iya. Saya dulu pertambangan salah satu. Oh ini punya cerita yang ini ya, kesan yang baik ya di DKI ya. Saya kesan buruk saya kira. Kesan buruk. Gimana ceritanya? Salah satu perusahaan pertambangan. Pertambangan besar. Di Inhu itu. Saya sebut di Inhu juga gini. Kerjanya ngasih uang bulanan terhadap oknum-oknum gitu. Dari mana itu duitnya? Yang ngasih siapa? Oknum-oknum perusahaan itu gitu. Ke pejabat. Ada pejabat, ada oknum wartawan juga gitu. Ada oknum. Aduh, saya tahu. Saya dengan direksinya saya ketemu di Hotel Pangeran, ngajak ketemu, saya ngobrol. Pak Jupra, kita kasih ini sekian, kita kasih ini sekian. Mana buktinya gua? Nggak mau dia lihatkan gitu. Gitu ibaratnya kan saya tadi bilang ibarat bau aja jadinya kan. Kalau saya lihat lu sempat sampai heboh ya, ada yang masyarakat minta IUP sampai ke petun ya. Ada Pak wartawan ya, kalau nggak salah Pak Nofrizon ya. Itu soal SKK Migas. Nah ini saya bilang ini lucu juga. Itu sidang sengketa informasi periode lalu ya. Saya waktu itu sangat apresiasi ada wartawan yang mengajukan permohonan informasi tentang migas di Riau. Selama ini migas ini di Riau ini tertutup. Berapa barel sih? Kita dikeruk dari Riau ini. Berapa sih penghasilan Riau dari 6 yang diajukan oleh saudara Nofrizon ini ke Komisi Informasi. Itu dengan SKK Migas. Kami tegas-tegas mengatakan yang pertama SKK Migas itu badan publik. Yang kedua, kami putuskan informasi yang dimohonkannya informasi publik. Masa nggak boleh masyarakat Riau tahu gitu? Soal CSR, kemana sih CSR SKK Migas tuh? Ke EPHR misalkan sekarang. CSR itu kan harus dibuka ke masyarakat. Peruntuk pagu CSR-nya berapa sih tahun ini gitu loh. Peruntukannya untuk bidang pendidikan, perekonomian, untuk siapa saja gitu. Apakah untuk oknum-oknum yang kenal juga yang harus dapat gitu? Atau kelompok-kelompok tertentu kan tidak boleh begitu. Harus dibuka. Nah, yang saya lucu tapi saya ini soalnya proses lembaga lain yang menyengketakan sampai ke Mahkamah Agung loh. 6 putusan Komisi Informasi itu dibanding ke PN Jakarta Selatan. Hasilnya? Dikuatkan 3, dimentahkan 3 oleh PN Jakarta Selatan. Waktu itu saya berkonsultasi lah dengan senior saya, pakar hukum Bang Samsul, akan saya sebut aja. Kata Bang Samsul, orang mencari keadilan, mencari hukum kan boleh kemana saja, ada apa-apa katanya, ikuti saja. Namanya orang mencari keadilan katanya. Mereka meranggap putusan Komisi Informasi Riau nggak adil. Nah, akhirnya
Dituntut lagi ke Mahkamah Agung. Akhirnya semua putusan Komisi Informasi itu dimentahkan. Dimentahkan semua. Dimentahkan. Bayangkan. Apa aja yang diminta itu? Saya kan tidak boleh sebenarnya kita mengomentari keputusan, tapi saya sebutkan SK Migas kok bukan badan publik loh. Oke. SK Presiden loh. Iya, iya. Oke. Dibiayai oleh negara loh. Uang negara itu kan bukan kelompok-kelompok mafia di situ, privat. Nah, Dipercaya mengurus bisnis negara itu informasi publik. Nah, kalau kita coba alihkan misalnya Pak, soal perusahaan di Riau ini kan banyak perusahaan yang bekerja di bidang isu perkebunan ya. Ya, Di bidang perkebunan ya. Ya. Nah, perusahaan itu kan badan publik bukan? Nah, hingga hari ini kami di Komisi Informasi Provinsi Riau, di Komisi Informasi seluruh Indonesia, memang badan-badan privat ini tidak diatur secara tegas di Undang-Undang KIT. Badan privat itu contohnya perusahaan-perusahaan privat. Nah, kalau perusahaan-perusahaan perkebunan ini kan perusahaan privat, RAPP, Dakian, tapi kan ada kepentingan publik di situ. Maka informasi publiknya ada di badan publik masing-masing. Oh, berarti kalau seandainya masyarakat ingin minta HGU-nya, masyarakat ingin minta informasi CSR-nya, masyarakat minta izin rekomendasi perusahaannya, amdalnya gitu ya. Badan publik pemerintah. Badan publik pemerintahan. Yang ada ke pemerintahan. Nah, ada cerita pemerintah di sana. Berarti alurnya itu bukan ke perusahaan tapi alurnya ke pemerintah. Iya. Tapi kalau misalkan teman-teman wartawan kan boleh saja minta informasi ke situ. Wartawan bebas minta informasi sesuai dengan fungsi mereka gitu. Nah, kan menarik juga Pak kalau misalnya kita lihat ya, Fitra kan dulu pernah asistensi daerah juga ya. Iya. Ada beberapa daerah, contoh Riau juga ya, ada satu daftar informasi publik yang berkaitan dengan izin. Mau izin karhutla misalnya ya, di sektor sumber daya alam. Nah, informasi-informasi misalnya izin HGU, AMDAL, IUP, HP misalnya kan. Nah, itu merupakan terbuka. Nah, sejauh ini kan memang fakta di lapangan banyak juga masyarakat juga nggak menggunakan alur itu ya. Iya, betul. Apa yang menjadi sebuah problem itu? Kenapa masyarakat itu masyarakat kan, atau karena ini ya, ketika ini kita bentangkan misalnya kayak SK kita bentangkan nih, silakan tuh masyarakat akses selama dokumen-dokumen itu. Karena KI sudah mengatakan dokumen tapi dokumen terbuka. Di beberapa daerah sudah banyak. Tapi kami Komisi Informasi. Tingkat partisipasi masyarakat itu gimana? Itu dia. Kami Komisi Informasi ini juga kerja kami, PR kami melakukan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat pemohon informasi karena right to know, masyarakat berhak tahu. Masyarakat berhak tahu. Karena itu ada hari namanya Right to Know Day. Hari hak untuk tahu. Nah, karena itu informasi publik ini cuman memang di undang-undang tuh kan tadi saya sampaikan Dinda Taufik sebagian atau seluruh dananya bersumber itulah badan publik. Sumbernya bla 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 itulah badan publik karena itu. Tapi di daerah-daerah, di beberapa daerah kayak di Siak kemarin ada kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan informasi yang terkait dengan perkebunan. Sebagian BPN juga memberikan gitu. Sebagian memberikan. Ada juga yang memberikan. Ada juga memang BPN ini nunggu keputusan Komisi Informasi beberapa kali persidangan, nunggu keputusan Komisi Informasi mereka baru berikan. Setelah itu baru dibuka gitu. Gitu dia. Berarti hampir bisa dikategorikan partisipasi masyarakat untuk meminta dokumen-dokumen yang berkaitan itu ada berarti. Ada, cuman masih belum signifikan lah. Karena kami di Komisi Informasi kadang-kadang juga mengkaji kepentingan pemohon informasi. Tujuan meminta informasi. Dinda Taufik hari gini Undang-Undang Keterbukaan Informasi juga dimanfaatkan juga oleh oknum-oknum dengan alih-alih keterbukaan informasi tujuannya untuk kepentingan yang tidak jelas. Dia oknum ya. Alih-alih keterbukaan informasi tapi tujuannya macam-macam. Kasihan kepala desa di Riau ini beberapa kepala desa
para kepala desa itu tidak semua yang bekerja jelek loh. Hanya sebagian besar, sebagian kecil gitu yang bekerja tidak baik. Sebagian mereka mengabdikan diri untuk ngurus desanya, pemerintahan desanya, membangun desa. Karena sebagian kecil ini, nah ini dirongrong semua gitu. Tidak baik juga, tidak boleh juga. Datang ke desa, ke pemerintahan desa, oknum-oknum pulang-pulang minta duit. Azab dong kepala desa gitu. Oknum banyak oknum di situ gitu. Iya. Iya. Kadang KI sebagai temengnya aja ya. Iya. Kalau nggak mau saya gugat nih. Saya gugat ke daripada KI dia katanya. bayar ongkos ke KI Nah, di nya jauh. persidangan di bagus. KI, di persidangan di KI kita juga mengkaji, menilai niat baik pemohon informasi itu kita kaji. Ada beberapa sengketa juga yang kami gugurkan di Komisi Informasi Dina. Pernah kami menggugurkan sengketa karena fakta persidangan pemohon informasi ini kami temukan betul fakta persidangan pemohon informasi datang ke bendahara orang gitu, ke ruangan bendahara. Ngapain lo? Lu minta informasi tapi datang bendahara orang. Tujuannya apa? Kami gugurkan. Oke. Niatnya nggak baik. Kalau dia mau informasi, dia isi formulir, dia tunggu 10 hari kerja plus 7 hari kerja. Kalau dia tidak diberikan informasi, ada 30 hari kerja masa keberatan. Kalau enggak juga dia gugat ke Komisi Informasi, tidak mendatangi bendahara orang. Artinya berkas sudah masuk ke KI, dalam proses itu dia datang kembali. Bukan ketika dia mengajukan permohonan informasi ke satu instansi, ini kami temukan. Dia ada mohon informasi, datangi bendahara, nelpon orang, datangi rumahnya ngapain? Neror orang, mohon minta informasi. Ya. Saya bilang ini mencederai keterbukaan informasi. Benar. Nggak boleh. KI kan kalau saya lihat kan 2 periode ini kan sering turun Ya. ke desa, ke daerah, Ya. mendampingi sosialisasi. Nah, badan publik, nggak usah badan publik, pemerintah sudah paham karena berdekatan dengan asisi aturan. Desa ini gimana bang? Apakah sejauh ini memang sudah paham kalau ada LSM atau wartawan yang minta itu mereka nggak mau ngasih atau bagaimana? Tingkat apanya gimana? Sejak 2018 Topik kami turun per kabupaten kan. Kami melakukan BIMTEK juga per kabupaten terhadap para kepala desa ini. Nah, cuman persoalannya kan kepala desa ini 5 tahun ganti. 5 tahun ganti. Nah, tapi sebagian besar di Riau ini kepala desa tinggal hanya 1 kabupaten yang belum kita BIMTEK Wansing, mudah-mudahan bulan depan. Sebagian seluruhnya sudah gitu. Sudah para kepala desa ini sudah kita BIMTEK. Bahkan ada Komisi Informasi punya perki slip nama Standar Layanan Informasi Publik Desa. Standar Layanan Informasi Publik Desa. Situ jelas mana informasi yang mana apa hak dan kewajiban kepala desa selaku PPID. Bahwa kepala desa itu harus menerbitkan Perdes tentang keterbukaan informasi, SK tentang PPID-nya, bagaimana menyusun daftar layanan informasi publik. Bulan lalu saya ketemu dengan 190 kepala desa di Tembilahan di ini. Kegiatannya juga seperti ini, tapi saya juga selalu sampaikan ke teman-teman kepala desa. Kepala desa ini banyak sebenarnya yang takut dengan keterbukaan informasi ini, tapi setelah kita edukasi, kita sosialisasi, mereka jadi berani gitu. Alhamdulillah sudah mulai banyak yang bagus, walaupun akhir-akhir ini banyak banget sengketa dana desa itu masuk ke KI. Oke. Saya juga selalu sampaikan, kami temuan kami di lapangan, sebagian kepala desa ini yang tidak terpilih lagi itu karena tidak transparan. Apa yang kami temukan? Apa tidak aja tidak transparan kadesnya tidak kami pilih lagi katanya. Bang, nih kalau kita lihat nih kita trenkan. Ya. Nah, ada informasi anggaran, Ya. ada informasi soal desa, Ya. ada informasi soal lingkungan. Ya. Nah, dari 3 ini yang paling banyak masuk ke KI itu sengketa apa, Bang? Sebagian besar itu apakah dari pemerintahan desa, apakah instansi vertikal, instansi di pemerintah daerah. Sebagian besar itu terkait dengan anggaran. Anggaran ya. Soal anggaran. Soal kehutanan, setelah itu soal perkebunan, banyak yang ditanyakan. Kehutanan kayak perkebunan ya. Nah, sekitar desa itu alokasi dana desa gitu. Alokasi dana pendidikan ini BOS juga ada masuk gitu. Kalau lingkungan soal izin ya. Soal izin. Nah, kalau pemerintahan kabupaten kota ini
soal progres anggaran gitu. Oke. Nah, ketika KI ya melakukan proses Monef Ya. Monef ke daerah, ada nggak mempertanyakan sejauh ini implementasi keterbukaan soal izin seperti apa di daerah? Di daerah itu kan kalau ini baru tahun ini kita masuk Monep ke badan publik di luar PPID utama pemerintahan kabupaten kota. Tapi memang kelengkapan daftar informasi publik di PPID utama ini perlu dan masih bekerja keras kita untuk meningkatkan kualitas gitu. Update daftar informasi publiknya, ya informasi yang harus tersedia setiap saat, informasi serta mertanya, informasi berkalanya gitu. Mereka kan harus update terus sebenarnya. Ketika misalkan di PPID utama di bidang sektor kehutanan proses yang ini harusnya mereka update ke PPID utama. Nah, yang jadi persoalan ini PPID pembantu di lingkungan kabupaten kota ini juga masih perlu kita genjot gitu. Di provinsi sendiri pun PPID pembantu. Walaupun PPID utama Pemprov ini sudah lumayan bagus, malah tahun lalu dapat penghargaan informatif dari Komisi Informasi Pusat. Tapi PPID pembantunya saya lihat masih apalah. Masih. Oke. Nah, sektor SDA itu sudah masuk dalam proses penilaian pemeringkatan nggak? Hari ini kita belum khusus, semestinya kan kita ada fokus tertentu ya, misalkan penambahan kriteria bidang SDA. Tapi di kabupaten kota itu masih secara umum, daftar informasi publik secara umum. Artinya secara umum masih fokus ke anggaran, fokus pengadaan, barang dan jasa. Iya. Di dalamnya pun SDA ada soal perizinan, soal apa gitu ya. Iya. Tapi masih belum terfokus lah. Belum spesifik lah. Belum spesifik ke sana ya. Iya. Apa upaya KI untuk mendorong agar pemerintah daerah dari sisi perizinan itu bisa lebih terbuka lagi dari tahun-tahun sebelumnya? Yang pertama itu mulai dari mulai dari desa sebenarnya kan, mengimplementasikan keterbukaan informasi ini. Proses itu harus terbuka dari A sampai Z gitu. Dari A sampai Z. Itu kan harapan kita. Sudah itu peningkatan kemampuan SDM, kompetensi SDM di bidang pelayanan informasi publik. Ini Pemda masih lemah. Kabupaten kota di provinsi juga peningkatan kapasitas SDM di bidang pelayanan informasi publik. Walaupun banyak ahli-ahli teknologi informasi, meningkatkan SDM di bidang pelayanan informasi publik ini merubah frame berpikir, merubah mindset berpikir bahwa nafasnya yang kita kerjakan ini bukan punya kita loh. Kita bekerja dibayar gaji, ini punya rakyat. Itu. Karena itu kita harus terbuka kepada masyarakat gitu. Merubah frame berpikir SDM ini memang perlu dicas terus, diupdate terus gitu. Iya. Berarti artinya KI lebih ke konsennya ke SDA-nya ya. SDM-nya ya. Ya, peningkatan SDM ya. Peningkatan SDM. Ya, walaupun fasilitas pendukungnya penting, teknologinya penting gitu. Nah, hari gini enggak boleh kita mengabaikan teknologinya, penting sangat. Tadi kan katakan bahwa saya Ketua KI mengatakan daerah itu masih belum terbuka soal HGU. Iya. Nah, PR ke depan itu apa agar HGU itu bisa dibuka daerah? Yang pertama HGU ini kan spesifik dia ya. Mesti Menteri ATR BPN merubah sikap, kan ada peraturan Menteri ATR BPN ya tahun berapa itu yang mengatakan HGU itu informasi yang tertutup. Itu harus ini semangatnya ke daerah masih sama, Pi. Nah, KI tetap dengan semangat undang-undang KIP-nya gitu. Bagaimana mewujudkan keterbukaan informasi ini? Tujuan undang-undang KIP ini kan banyak teori, banyak teori dipakai orang
yang berintegritas lah, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good government, open government, berintegritas segala macam. Saya bilang ada kantor di Riau ini saya dibikinnya plang di depannya besar-besar. Kawasan integritas. Kita kirim monep kuesioner nak dibalikkannya. Oke. Apa itu kita bilang berintegritas? Nah, tujuan undang-undang KIP ini mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang bersih, akuntabel, good government melalui open government. Terus sekali Bang Jufra mainlah dengan Pak Gubernur kan. Pak Gubernur, ayo dong agar HGU itu buka mulai dari provinsi aja dulu. Tapi saya lihat Pak Gubernur ya. Kenapa ada visi misi Pak Gubernur nomor 5 itu? Mewujudkan nomor 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan. Nomor 3 ya bisa. Melalui teknologi informasi. Nafasnya luar biasa itu, Pik. Semangat. Tidak akan mungkin Gubernur Pak Samsuar dengan Pak Edi Natar mau menyampaikan visi misi itu gitu. Nah, tinggal bagaimana implementasi di lapangan. Pejabat teknis mewujudkan ini. Artinya gitu. Pak Samsuar sudah mulai, tapi belum disambut oleh anak buahnya. Iya, betul. Dan ini kan harus disambut mulai dari Bapeda loh. Bapeda dari sistem penganggarannya gitu. Bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika mewujudkan visi misi Pak Gubernur dengan anggaran yang hanya dipatok sekian, ya cukup melaksanakan sekian gitu. Tapi semangat Pak Gubernur untuk keterbukaan informasi ini saya lihat udah berkurang kok. Cukup tinggi saya lihat. Belum cukup tinggi ya. Cuman implementasi teknis secara teknis ya. Dan tidak mungkin juga Pak Gubernur setiap saat merecoki soal itu karena ada banyak persoalan lain yang dihadapi. Karena kan kalau kita lihat ada komitmennya yang sudah sambung. Contoh Fik, Pak Gubernur pesan betul. Pak Ketua tolong itu diawasi betul para penerima dana hibah. Keterbukaan informasi, artinya semangat keterbukaan informasi beliau cukup tinggi saya lihat. Tapi implementasi di lapangan secara tinggi, semangatnya misinya tapi implementasinya belum implementasi. Nah, mungkin dari sisi. Nah, ini salah satu tugas kami Komisi Informasi mengawalnya gitu. Mengawasinya agar badan-badan publik di Riau ini terutama yang di lingkungan pemerintahan daerah untuk lebih terbuka. Ya kita harapkan Bang buku ini kan mengisi indeks keterbukaan tahun 2019 ini tahun 2019 ada tahun 2020 dan terakhir tahun 2021. Isinya jangan sampai Indeks keterbukaan informasi Provinsi Riau itu tahun ini masih di atas rata-rata nasional. Masih di atas rata-rata nasional. Kalau kita kan ujinya kan berdasarkan itu indeks yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat loh. Ya harapan kita harus ada berkembang lah. Terima kasih Bang Jufra atas waktunya. Tadi sudah banyak mengupas ya. Kalau kita bicara soal substansi HGU itu masih belum terbuka ya di daerah Maka harus ada upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, harus sadar ya bahwasanya HG itu merupakan informasi yang terbuka dan pemerintah wajib membukanya. Banyak hajat hidup orang banyak di situ. Sip. Satu lagi, Pip. Lokasi HGU ini kan bukan punya nenek moyang orang tertentu. Dia ini punya malah ada di situ punya masyarakat adat malah masuk di situ. Punya masyarakat tempatan ada di situ. Harus dibuka Bang ya. Dibuka dong. Sip ya. Walaupun dari bagian-bagian dari dalam HGU itu ada yang menyangkut privat yang harus kita rahasiakan. Terima kasih Bang Jufra atas waktunya. Sudah lebih 1 jam ya. Kita ngobrol ya seputaran HGU ya. Udah kemana-mana kita nih. HGU soal itu hanya bagian kecil dari keterbukaan informasi. Implementasi PPID, baru perkembangan progres keterbukaan di Riau sudah kita sampaikan di dalam diskusi kita ini. Terima kasih sahabat anggaran. Jangan lupa nantikan terus channel diskusi kita di dalam isu-isu yang menarik. Karena kalau dilihat dari isu HGU ini memang sangat menarik kali ya. 78 triliun rilis kejaksaan terkait dengan kerugian ini. Artinya setara dengan 9 APBD Kabupaten kota lain gimana? 9 tahun APBD Riau. Kabupaten kota lain gimana? Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.